Terungkap, Menhan Prabowo perintahkan Menteri Pertahanan untuk beli jet tempur Rafale. Apakah benar? Indonesia kembali menjadi sorotan di kancah pertahanan udara global setelah kabar rencana pembelian jet tempur Dassault Rafale dari Prancis beredar luas. Rencana ini muncul sebagai bagian dari modernisasi alat utama sistem persenjataan, alutsista, TNI Angkatan Udara yang terus diupayakan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kekuatan pertahanan negara. Sejak 2021, Indonesia dilaporkan telah menandatangani kesepakatan awal dengan Prancis untuk pembelian 42 unit jet tempur Rafale. Kabar ini menegaskan keseriusan Indonesia dalam memperkuat armada tempurnya di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Asia Tenggara, terutama terkait sengketa Laut Cina Selatan. Rafale dikenal sebagai jet tempur multiperan yang canggih, mampu melakukan berbagai misi seperti serangan udara ke darat, pertahanan udara, hingga pengintaian. Keunggulannya dalam hal teknologi, manuver, serta kemampuan stealth membuat Rafale menjadi pilihan ideal bagi banyak negara untuk memperkuat pertahanan udara mereka. Selain kecanggihannya, alasan strategis lain mengapa Indonesia mempertimbangkan Rafale adalah diversifikasi sumber alutsista. Sebelumnya, Indonesia mengandalkan pesawat tempur buatan Amerika Serikat dan Rusia seperti F-16 dan Suha. Namun, dengan potensi ketidakpastian politik global dan embargo di masa depan, pemerintah tampaknya ingin memperluas mitra alutsista ke negara-negara Eropa, salah satunya Prancis. Tentu saja Rafale juga menawarkan fleksibilitas dalam penggunaan, yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia dengan geografi yang luas dan ancaman yang bervariasi. Jet ini diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas pertahanan udara, memperkuat Angkatan Udara Indonesia, dan memberikan efek gentar yang lebih signifikan dalam menjaga wilayah kedaulatan Indonesia. Namun, meskipun ada kesepakatan awal, pembelian jet tempur Rafale ini masih harus melalui beberapa tahap, termasuk persetujuan anggaran di tingkat legislatif Indonesia. Beberapa pihak menyoroti potensi tantangan dalam hal biaya dan keberlanjutan program ini mengingat harga per unit jet tempur ini tidak murah. Selain itu, terdapat pula pertanyaan mengenai kesiapan Indonesia dalam hal infrastruktur pemeliharaan dan pelatihan pilot untuk mengoperasikan Rafale. Persiapan logistik yang matang dan dukungan teknis dari Prancis akan sangat penting untuk memastikan Rafale dapat beroperasi maksimal di tangan TNI Angkatan Udara. Jika Indonesia benar-benar berhasil mengakuisisi jet tempur Rafale, hal ini tentu akan membawa dampak geopolitik yang signifikan, terutama di kawasan Asia Tenggara. Kawasan ini dikenal sebagai salah satu wilayah yang strategis dan sering menjadi pusat perhatian global, terutama karena sengketa Laut Cina Selatan yang melibatkan berbagai negara, termasuk Cina dan beberapa negara ASEAN. Dengan meningkatnya kekuatan udara Indonesia, negara-negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, dan Filipina kemungkinan akan memperhatikan dengan seksama. Penguatan militer Indonesia ini dapat memicu perlombaan senjata di kawasan, mengingat setiap negara ingin mempertahankan posisi strategis dan kekuatan militernya di tengah ketidakpastian keamanan regional. Pembelian Rafale ini juga menandai penguatan hubungan diplomatik dan militer antara Indonesia dan Prancis. Prancis, sebagai salah satu kekuatan militer dan industri pertahanan terbesar di Eropa, terus memperluas pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik, terutama melalui penjualan alutsista. Kerjasama ini diperkirakan tidak hanya akan terbatas pada pengadaan jet tempur, tetapi juga bisa mencakup pelatihan, perawatan, dan mungkin bahkan transfer teknologi untuk peralatan militer lainnya. Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia mulai mencari mitra baru di luar dua kekuatan tradisional dalam pembelian alutsista, yakni Amerika Serikat dan Rusia. Prancis, yang dikenal dengan produk militernya yang andal, menjadi mitra ideal yang dapat memberikan alternatif dalam modernisasi alutsista Indonesia. Sementara dari sisi domestik, pengadaan Rafale ini juga memiliki implikasi politis dan ekonomi. Bagi pemerintah, pembelian jet tempur ini merupakan bukti komitmen terhadap janji untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara. Namun, di sisi lain, kritik dari berbagai pihak mungkin muncul, terutama yang berkaitan dengan anggaran. Mengingat harga Rafale yang mencapai miliaran dolar, banyak yang mempertanyakan apakah pengeluaran sebesar itu layak dilakukan di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia. Selain itu, ada juga pertanyaan tentang seberapa besar dampak pembelian ini terhadap industri pertahanan lokal. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah berupaya untuk mengembangkan industri pertahanan dalam negeri. Jika pembelian ini dilakukan tanpa adanya transfer teknologi atau kerjasama industri, hal tersebut bisa dianggap sebagai langkah mundur bagi upaya pengembangan industri pertahanan nasional. Di tengah dinamika keamanan global yang semakin kompleks, kekuatan militer yang tangguh akan menjadi aset penting bagi Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas regional. Di luar tantangan dan kritik yang ada,
langkah Indonesia untuk membeli jet tempur Rafale akan menjadi langkah strategis penting yang dapat meningkatkan kapabilitas militer negara. Dengan pembelian ini, Indonesia akan memiliki armada udara yang lebih modern dan tangguh, yang siap menghadapi berbagai ancaman di masa depan. Jika semua proses berjalan lancar, pengiriman jet tempur Rafale pertama ke Indonesia diperkirakan akan dimulai dalam beberapa tahun ke depan, dengan tahap produksi dan pengiriman yang bertahap sesuai kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Prancis. Keberhasilan ini tidak hanya akan membawa dampak positif bagi TNI Angkatan Udara, tetapi juga bagi hubungan diplomatik dan ekonomi antara Indonesia dan Prancis, serta meningkatkan pengaruh strategis Indonesia di kawasan Asia Pasifik. Namun, tantangan dalam hal pendanaan, kesiapan operasional, dan dukungan politik di dalam negeri masih menjadi faktor kunci yang harus diperhatikan untuk memastikan program ini berjalan sesuai rencana. Di balik potensi keuntungan dari pembelian jet tempur Rafale, ada beberapa tantangan jangka panjang yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia. Pertama, masalah biaya operasional dan pemeliharaan. Rafale adalah pesawat tempur yang sangat canggih, sehingga biaya untuk merawat, memperbaiki, dan menjalankan operasinya juga tidak murah. Selain itu, pelatihan pilot dan teknisi juga merupakan aspek krusial. Jet tempur modern seperti Rafale membutuhkan operator yang sangat terlatih. Jika Indonesia berencana untuk memaksimalkan kemampuan Rafale, maka perlu diadakan program pelatihan yang komprehensif bagi personel TNI Angkatan Udara. Prancis kemungkinan besar akan memberikan pelatihan ini sebagai bagian dari kesepakatan pembelian, tetapi Indonesia harus mampu menciptakan sistem yang mandiri di masa depan. Namun dari segi logistik, Indonesia juga perlu membangun infrastruktur yang memadai untuk mendukung operasi Rafale. Fasilitas seperti hangar, pusat pemeliharaan, serta penyediaan suku cadang harus tersedia agar pesawat ini dapat dioperasikan secara efektif. Hingga saat ini, kesepakatan pembelian jet tempur Rafale oleh Indonesia masih berada dalam tahap awal implementasi. Pada tahun 2022, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan telah mengumumkan niat untuk membeli 42 unit Rafale dari Dassault Aviation, perusahaan manufaktur pesawat tempur asal Prancis. Namun, proses pengadaan alutsista besar seperti ini biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama, terutama karena harus melewati beberapa tahapan seperti negosiasi kontrak, pengesahan anggaran, dan persiapan logistik. Pada awal 2024, laporan menunjukkan bahwa kontrak pertama untuk 6 unit Rafale sudah ditandatangani, menandai dimulainya realisasi dari kesepakatan yang lebih luas. Pengiriman pertama diperkirakan akan dilakukan dalam beberapa tahun mendatang, dengan jadwal pengiriman secara bertahap hingga semua unit diterima oleh TNI Angkatan Udara. Kesepakatan ini juga mencakup dukungan logistik dan pelatihan, yang akan diberikan oleh Dassault Aviation kepada personel TNI Angkatan Udara. Ini mencakup pelatihan pilot, teknisi, dan dukungan dalam hal pemeliharaan pesawat.